Sesungguhnya yang bangkrut itu sebenarnya terdiri dari kalang umatku. Nanti di hari kiamat dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Orang soleh. Orang soleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah zuhur Masjid Darussalam, Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada pertemuan terdahulu kita telah menyampaikan hakikat hasad. Hasad artinya dengki. Ya, ini sifat yang tercela, akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Sekarang kita lihat sampai sejauh mana bencana yang didatangkan oleh hasad. Nah, jadi pembicaraan kita siang ini bencana di balik hasad. Pertama, hasad atau dengki itu telah menggiring orangnya membenci takdir, dan merusak kesempurnaan iman. Subhanallah, tidak tanggung-tanggung. Hasad, dengki, iri hati itu akan menggiring pelakunya kepada membenci takdir dan merusak kesempurnaan iman. Sebenarnya apa yang terjadi di muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir adalah merupakan rukun iman, termasuk rukun iman yang keenam. Di dalam Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menimpa kita, baik ataupun buruk, menyenangkan ataupun menyakitkan, semua telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, dan itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini diperkuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi dari Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk itu sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi si fulan akan beruntung, si fulan akan merugi, itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita dengki kepada seorang karena keberhasilannya, berarti kita telah benci kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Kita sakit hati kepada orang, kita marah kepada orang, kita iri kepada orang karena dia kaya, kiosnya bertambah terus, dagangannya laris terus. Ya itu ditakdirkan Allah.
Tidak usah kita membencinya. Kalau kita membencinya berarti telah membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan betapapun kalau dibenci, takdir itu tidak akan berubah. Nah, ketika kita membenci takdir, berarti kita telah tercela iman kita. Iman kita menjadi cacat. Karena rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir. Wa tu'mina biqadri khairih wa syarrih. Beriman kepada qadar baik ataupun qadar buruk. Itu sudah diatur oleh Allah. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, belumlah seseorang di antara kalian mencapai kesempurnaan iman, atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, sehingga dia menginginkan untuk saudaranya kebaikan-kebaikan yang diinginkan dirinya sendiri. Tentu kita tidak munafik. Kita ingin berhasil, kita ingin kaya, harta kita ingin banyak. Nah, tidak sempurna iman kita, kata Nabi, sebelum kita menginginkan untuk saudara kita seperti yang kita ingini. Nah, sekarang kenapa timbul dengki, timbul iri? Kenapa ketika saudara kita berhasil? Bukankah kita juga menginginkan keberhasilan itu untuk saudara kita sebagai tanda orang yang beriman? Nah, makanya poin yang pertama, bencana di balik hasad ini, dengki ini adalah menggiring pelakunya membenci takdir. Dan ini jelas akan merusak kesempurnaan iman. Maka tinggalkanlah hasad, jauhilah dengki, jauhilah iri. Senanglah melihat keberhasilan saudara kita, senanglah melihat keberuntungan saudara kita, sebagaimana kita senang ketika keberuntungan itu, keberhasilan itu jatuh kepada diri kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hasad akan menyuburkan mentalitas Yahudi yang tercela. Kemarin telah kita sampaikan, hasad ini adalah mentalitas Yahudi, dengki ini adalah karakternya Yahudi. Kemarin kita sampaikan, sampai-sampai saudara kandungnya sendiri dia jebloskan ke dalam sumur tua. Ya, anak Nabi Yakub itu ada namanya Yahuda. Jadi anak cucunya disebut dengan Yahudi. Nah, Yahuda ini berkomplot dengan saudara-saudaranya untuk menjebloskan Yusuf, saudara kandungnya. Cuman berbeda ibu, satu ayah, sama-sama Nabi Yakub ayahnya. Dijebloskan ke dalam sumur tua. Ya, qadarullah, malaikat maut belum mencabut nyawanya. Nah, demikian dengkinya Yahudi. Ya, Yahudi ini adalah anak cucu daripada Yahuda. Yahuda itu adalah anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, karakter yang tercela, mentalitas yang jahat itu, ya, akan tumbuh berkembang bagi orang yang mempunyai hasad, mempunyai iri dan dengki. Dia akan mencela, dia akan menuduh, ya pantasan kiosnya bertambah terus, dia itu kan curang dalam berdagang, timbangnya kan nggak benar, meterannya kan nggak benar, macam-macam, sok tahu. Benar nggak orang itu curang? Kita belum tahu. Ya, mencela, menuduh, bahkan diam-diam bisa mencuri. Atau kalau ada kesempatan, orang yang dengki tidak akan segan-segan membunuh, memukul, atau setidaknya meribah, menghasut, mengadu domba. Itulah karakter yang akan tumbuh subur bagi orang iri, bagi orang yang dengki.
Dan kemudian ini akan berbuntut panjang, tidak akan selesai di dunia, bahkan sampai ke akhirat akan diperkarakan orang yang seperti ini, orang yang mempunyai sifat-sifat yang tercela ini. Lalu kemudian yang ketiga, betapa proses panjang akan diusut terus karena sifat-sifat yang tercela ini. Maka yang ketiga, orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki, maka dia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kenapa dia rugi di dunia? Maka di dunia setiap orang berhasil jantungnya akan terbakar. Setiap orang beruntung hatinya panas. Dah beli mobil lagi dia, dah nambah toko lagi dia, dah renovasi rumah lagi dia. Di mana dia dapat duit itu? Bergejolaklah jantungnya. Maka ini yang tidak jarang menimbulkan orang itu stroke, stres, dan stop S3, penyakit kota besar seperti Jakarta, karena tidak bisa memanage hati dengan baik, mengontrol jiwa dengan benar. Hasad, iri, dengki, dia repot sibuk memperhatikan orang lain, tapi dia lupa untuk mengurus dirinya sendiri. Inilah orang yang hasad. Maka makan tak enak, tidur tak nyenyak, karena sibuk memikirkan orang lain, menghibah orang lain. Akhirnya akan banyaklah penyakit datang kepadanya, banyaklah penyakit yang datang kepadanya. Satu kali ada wawancara dengan seorang Arab Badui. Ketika ditanyakan, kenapa umur kalian panjang-panjang? Orang Arab Badui itu sampai tua renta belum meninggal. Itu keistimewaan Arab Badui, orang Arab pedusunan, Arab perkampungan. Arab Badui ini menjawab, ya kami tidak punya hasad, kami tidak punya iri, kami tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan orang lain, kami cuma memikirkan diri sendiri. Ternyata salah satu sumber penyakit itu adalah habis waktu memikirkan orang lain, ya, sibuk dengan memeriksa orang lain, mengontrol orang lain, tetapi sementara dia lupa mengurus dirinya sendiri. Nah ini di dunia, rugi di dunia. Akhirnya penyakit jiwa akan timbul kepadanya, panas, selalu panas, tidak senang dengan keberhasilan orang. Kemudian kita sampaikan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau orang susah, dia senang, senyum-senyum, rasain lo, mengenak, menggurih. Sebaliknya, susah melihat orang senang. Nah, dari mana lagi itu? Nah, dari mana itu? Kok bisa begitu? Nah, repot di dunia. Lalu kemudian dia melalaikan dirinya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia menghabiskan waktunya berdoa kepada Allah, meminta kurnia Allah yang banyak, tapi dia tidak sempat berdoa karena habis waktunya untuk memperhatikan orang lain. Di dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 32, Allah berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Dan janganlah kalian iri hati terhadap kurnia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kalian atau sebagian yang lain. Jangan kalian iri hati, jangan dengki, kata Allah. Kenapa? Karena lirijali nasibum mimma iktasabu.
Untuk seseorang laki-laki itu ada bagian disediakan Allah dari apa yang mereka usahakan. Mereka berusaha, mereka berikhtiar, peres keringat, banting tulang, tidak malas. Alhamdulillah Allah berikan keberhasilan. Dan juga walin nisa'i nasibum mimattasabana. Dan juga bagi perempuan disediakan juga bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi nggak usah gelisah, nggak usah bawel, ya, menganalisa penghasilan orang, menganalisa rezeki yang didapatkan orang. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah, was'alullaha min fadlih, mohonkanlah kepada Allah sebagian dari kurnianya. Ya, mendingan kita berdoa, ya Allah, berikan pula saya kekayaan seperti orang itu, ya Allah. Berikan pula saya keberhasilan seperti orang itu, ya Allah. Mending kita berdoa kepada, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah kering perbendaharaannya. Allah itu maha kaya dan maha penyayang, dan Allah itu sangat senang ketika kita sering meminta kepada beliau. Lebih banyaklah meminta kepada Allah daripada iri dan dengki kepada keberhasilan orang lain. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Umpamanya doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah, kita selalu berdoa minta kaya tetapi miskin juga yang dikasih. Kita berusaha dagangan kita laris, ternyata dagangan kita juga tersendat terus, dagangan teman sebelah kita juga yang laris. Nah, ingat ujung ayat, apa kata Allah? Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Itu atas pengetahuan Allah bahwa si fulan akan dibikin kaya, si fulan akan dibikin miskin, itu atas pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita merasa pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu yang lebih baik untukmu. Kita tidak suka miskin. Miskin itu yang baik menurut Allah untuk kita. Kita tidak suka dagangan kita tidak laris, itu yang baik menurut Allah. Kenapa? Semakin miskin kita, semakin tidak laris dagangan kita, kita akan semakin dekat kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, dan itu yang diinginkan Allah. Jangan-jangan nanti kalau kita kaya lupa kepada Allah. Kalau kita berhasil, toko kita banyak di kebadan lama ini, kita jadi lupa kepada Allah, tidak sempat lagi naik ke Masjid Darussalam ini. Mungkin saja seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu sukai kaya mendadak, laris manis, duit ngumpul, kan itu yang kita sukai. Boleh jadi itu tidak baik untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kamu tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah tahu yang terbaik untuk kita, dan Allah selalu memilihkan yang terbaik untuk kita. Nah, sekali lagi, jangan pernah iri dengan keberhasilan teman, jangan pernah dengki dengan keuntungan yang diberikan Allah kepada saudara kita. Ikut bersenang hatilah, ikut numpang senanglah dengan keberhasilan teman, dengan kekayaan yang diraihnya. Dan kemudian, kenapa dikatakan rugi? Ya, pertama tadi menyiksa diri. Yang kedua, lupa berdoa kepada Allah, dan yang ketiga telah meremehkan nikmat Allah yang kita terima. Saudara-saudara, nikmat yang tidak bisa ternilai itu adalah sehat. Walaupun uang cuman pas-pasan, kita belum kaya melimpah, tapi kita sehat terus, itu sudah nikmat yang utama.
Sementara ada orang kaya tiap sebentar ke rumah sakit, tiap sebentar ke rumah sakit, uangnya memang banyak. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kita uang kita pas-pasan, tapi nggak pernah sakit. Makan apa saja kita nikmati. Ini adalah surga dunia. Ini yang kita lupakan. Sehingga dalam surah Ar-Rahman berkali-kali Allah menggelitik kesadaran kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kalian dustakan? Nah, coba perhatikan saudara-saudara kita yang terkena COVID, dia diopnam di rumah sakit, begitu dah sehat pulang, apakah selesai urusan? Belum. Nggak boleh kemana-mana selama sekian hari, diisolasi. Siapa yang nggak jenuh? Siapa yang nggak bosan di rumah terus? Alhamdulillah kita tidak kena COVID. Kita bebas mundar-mandir ke sana dan kemari. Walaupun kekayaan kita ya belum melimpah, tapi kita bebas, kita merdeka, kita tidak diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terlupakan oleh kita. Padahal Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepada kalian, akan kutambah, kata Allah. Wa in kafartum, kalau kalian ingkar, tidak berterima kasih, inna adzabi la syadid. Mungkin ini yang terlupakan oleh kita, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Pertama itu, ya, nikmat kesehatan. Nikmat kita mengenal tauhid, nikmat kita mengenal sunnah, nikmat kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Ya, alhamdulillah. Ya. Terus terang, kita walaupun kayak begini, kita tidak alumni pondok, kita bukan ustadz, kita bukan kiai, kita bukan ulama kibar. Kita masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ada yang joget-joget dengan telanjang, kita risih melihat itu. Tapi tahukah kita, orang yang katanya sudah berilmu, katanya sudah kiai, sudah profesor, sudah doktor lagi, ternyata senang dengan joget-joget yang telanjang itu, mendukung lagi itu. Apa namanya itu? Ya, tarian-tarian dari Korea itu. Orang senang itu, mendukung itu. Siapa yang mendukung? Kiai, profesor, doktor. Matanya dibutakan oleh Allah, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Alhamdulillah, kita diberikan Allah hidayah, taufik. Kita tidak mau menonton itu, kita tidak mau, jangankan mendukung, menonton kita tidak mau. Alhamdulillah, ini suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saudara-saudara, kerugian di akhirat ini yang lebih fatal. Kerugian di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu kali berbincang-bincang dengan sahabatnya. Kata Nabi, atadruna mal muflis? Anda semua tahu nggak siapa yang dikatakan bangkrut? Tanya Nabi. Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kalau menurut kami ya Rasul, orang yang bangkrut itu yang tidak punya harta, ya, yang tidak punya duit. Duit tidak punya, harta juga nggak punya, itu yang bangkrut. Ternyata itu salah. Ternyata itu salah. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang benar, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya yang bangkrut itu sebenarnya terdiri dari kalangan umatku. Nanti di hari kiamat dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Orang soleh, orang soleh. Kenapa bisa jadi bangkrut?
Karena dia tidak bisa memanage hati dengan baik. Hatinya hasad, hatinya dengki, dan berujung dia tidak bisa mengontrol sepak terjang tindak tanduknya sehari-hari. Qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Orang-orang itu di samping membawa pahala salat, pahala puasa, juga pahala zakat, tapi juga dia datang membawa setumpuk dosa. Dosa apa itu? Mencela orang lain. Nah itu tadi, orang yang hasad, orang yang iri, orang dengki, lidahnya ringan, ceplas-ceplos, mencela orang lain. Ya pantasan mobilnya banyak, dia koruptor. Ya mungkin ada yang terbukti, tapi ada yang tidak. Ada cuma sekadar tuduhan belaka. Pantasan tokonya banyak, dia berdagang tidak jujur. Pantas dan itu sejuta tuduhan. Ya, sejuta tuduhan, celaan, cacian, makian. Nah sekarang lagi marah. Asal ada yang tidak sesuai dengannya, itu salah. Disampaikan yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak sesuai dengan tradisi seleranya, maka itu akan dituduh, wah itu nggak benar, itu Islam Arab, itu kadal gurun, itu Wahabi. Berbagai macam celaan, cacian dan makian, mencela dan menuduh, kemudian memakan harta ini, menipu, ya, menumpahkan darah, membunuh, ya. Apakah membunuh langsung dengan senjata tajam atau senjata api menembak, atau membunuh dengan racun, atau menyuruh orang lain, sama saja membunuh. Dan memukul, menggampar, ya, karena iri dan dengki tadi, ya disuruh orang lain untuk ngerjain, untuk menghancurkannya, untuk membocorkan ban mobilnya, membocorkan ban motornya, mencelakakan dia. Nanti akan disidang. Seperti apa sidang itu? Dilanjutkan oleh Nabi SAW, fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih, fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu orang-orang yang dirugikan tadi, sehingga ini diberi dari kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki, kepada orang yang pernah dia bunuh, kepada orang yang pernah dia jelek-jelekkan, kepada orang yang pernah dia gampar, kepada orang yang pernah dia cambuk. Betapa banyak, ya, karena kebencian, karena iri dan dengki. Lalu disuruhlah orang-orangnya, algojo-algojonya untuk memukuli orang seenaknya, kayak memukul binatang saja. Nanti di akhirat akan dituntut. Bagaimana caranya? Pahala sholat tadi, pahala puasa tadi, pahala zakat, pahala apa saja diberikan kepada orang yang dirugikan tadi. Kalau pahala itu sudah habis, ternyata yang menuntut masih banyak, apa yang terjadi saudara-saudara? Maka dosa orang itu dibebankan kepadanya. Orang yang dicaci maki, orang yang difitnah, orang yang pernah dibunuh, orang yang pernah digampar, dipukul, dosanya ditimbul. Bayangkan saudara-saudara, pahala sudah habis, dosa bertumpuk, bukan dosa sendiri tapi dosa orang lain. Nah, maka itulah yang dikatakan orang yang bangkrut. Dengan berdasarkan itu orang tadi diseret ke dalam neraka. Nah, jadi jangan pede dulu dengan kesolehan kita, jangan menepuk dada dulu dengan kebaikan kita, kesolehan kita. Kalau di hati ini ada iri dan dengki, akan menyuburkan, ya, mentalitas karakter yang buruk seperti yang kita sebutkan tadi. Itu ternyata di dunia akan menyebabkan sakit jiwa,
tidak tenang, dan di akhirat ya pahala kebaikan kita akan terkuras dan dosa orang akan bertumpuk kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.